Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan peluang untuk hadir bersama-sama dalam acara Daras Ramadan pada malam ini, di mana kita sedang berada pada 10 malam terakhir Ramadan bagi tahun ini. Dan ayat yang saya bacakan tadi adalah dari surah Al-Qadr, di mana terjemahannya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh. Dengan izin Allah mereka membawa segala urusan. Salam sejahtera sampai terbit fajar. Pada umumnya Lail dan Lailah kedua-duanya berarti malam. Tetapi menurut Marzuki, yakni penyusun kamus kenamaan, kata Lail digunakan sebagai lawan kata nahar dan Lailah sebagai lawan kata yaum. Lailah mengandung arti lebih luas dan berjangkauan lebih jauh daripada kata Lail. Seperti kata yaum yang adalah lawan kata Lailah, mengandung arti lebih luas daripada kata nahar yang juga adalah lawan kata Lail. Dan kata Lailah telah dipergunakan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan di setiap tempat kata itu dipergunakan sehubungan dengan turun Al-Quran dan masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Dengan demikian kata Lailah mengisyaratkan kepada kemuliaan, keagungan, dan kebesaran malam-malam yang di dalamnya Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata qadar berarti nilai, kecukupan, kebesaran, takdir, nasib, kekuasaan. Berbagai arti qadar dan lailah itu
Maka ayat ini dapat memberikan tafsir sebagai berikut, yakni Al-Quran telah diturunkan di dalam satu malam yang secara khusus telah diperuntukkan bagi memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara istimewa, atau di dalam satu malam yang mempunyai nilai sama dengan sejumlah malam-malam yang lainnya, atau di dalam satu malam yang mempunyai kebesaran, keagungan dan kehormatan, atau di dalam satu malam yang mempunyai kecukupan, yaitu Al-Quranul Karim memenuhi selengkapnya semua keperluan umat manusia, baik mengenai akhlak maupun rohani. Atau artinya adalah Allah SWT telah menurunkan dalam malam takdir atau malam nasib, yakni Al-Quranul Karim diturunkan pada saat nasib manusia telah ditakdirkan. Seluruh alam semesta masa mendatang telah ditetapkan, dan asas-asas hidayah yang tepat bagi umat manusia telah diletakkan untuk sepanjang masa mendatang. Masa kemunculan seorang musallih Rabbani besar disebut Lailat Al-Qadar, karena pada waktu itu dosa dan kejahatan bermaharajalela serta kekuatan kegelapan menguasai segala yang lainnya. Lailat Al-Qadar telah diartikan pula sebagai satu malam tertentu di antara malam-malam tanggal ganjil pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Tatkala kata Al-Quran pertama kali mula diturunkan, ayat ini berarti seluruh jangka waktu 23 tahun yang meliputi risalat yang disampaikan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Ketika selama jangka waktu itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Berkat-berkat Lailat Al-Qadar meliputi perhitungan dan perkiraan manusia. Kemudian kata alf yang merupakan bilangan paling tinggi dalam bahasa Arab dan berarti bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Ayat itu berarti bahwa malam takdir atau malam nasib itu nilainya lebih baik daripada semua bulan yang tidak terhitung bilangannya, yaitu zaman Yang Mulia Rasulullah SAW itu lebih baik dan lebih unggul daripada semua zaman dijumlahkan. Ayat ini memberikan isyarat mengenai kemunculan para musallih Rabbani, yakni imam-imam zaman di antara orang-orang muslim, bila mana orang-orang muslim memerlukan mereka. 1000 bulan dengan perhitungan kasar membuat lengkap satu abad. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala pada permulaan setiap abad akan senantiasa membangkitkan dari antara pengikut-pengikutnya seorang mujadid yang akan membangkitkan kembali Islam dan memberikan satu kehidupan dan ghairat baru. Kemudian al-ruh di sini berarti semangat baru, kebangkitan, istiqamah atau ketetapan hati. Di dalam malam Lailat Al-Qadar, pada para malaikat turun untuk menolong utusan Allah Subhanahu wa taala atau para musallih Rabbani untuk mendakwakan kebenaran, dan para pengikutnya diisi dengan kehidupan baru dan semangat baru untuk menyebarkan dan menabligkan Islam, yakni amanat ilahi. Pada masa seorang nabi atau musallih Rabbani, semacam kedamaian pikiran dan perasaan hinggap pada orang-orang mukmin
di tengah-tengah kesulitan dan cobaan. Kegembiraan semawi yang menggugah semangat mereka pada saat itu mengungguli segala macam kegembiraan yang bersifat kebendaan dan memanjakan hawa nafsu. Kemudian kata fajar terbit berarti berlalunya malam-malam kesulitan dan terbitnya fajar kemenangan dan keunggulan kebenaran. Kemudian bulan Ramadan telah hadir di tengah-tengah kita. Tiada kata yang patut kita ucapkan selalu selain daripada ungkapan kalimat Alhamdulillah, 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 dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mesti mendapatkan satu kurnia besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, di mana puasa sebagai tameng di dalam diri kita dan kalbu kita. Dan sekarang puasa Ramadan telah berada di hari-hari 10 malam terakhir. Puasa adalah nama satu ibadah dalam Islam dan merupakan rukun Islam yang keempat. Secara syariat, puasa merupakan sebuah peraturan ataupun ritual keagamaan yang mengharuskan kita untuk meninggalkan makan dan minum serta segala bentuk kegiatan lainnya di siang hari yang akan membatalkan ibadah puasa Ramadan itu. Dan dengan secara hakikat ibadah puasa merupakan satu bentuk disiplin kerohanian. Dengan puasa kita dapat dilatih untuk meninggalkan keduniaan dan lebih menumpukan kepada din, yakni keagamaan, serta jiwa dan raga kita agar menjadi matang, lalu lahir insan-insan yang muttaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai puasa, yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang bangun mendirikan solat tahajud ataupun qiyamul lail pada malam qadar semata-mata dengan keimanan dan mengharap keredaan Allah SWT, nescaya diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Ini terdapat dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Oleh karena itu, marilah dengan bermunajat kehadirat Allah SWT kita pusatkan pikiran dan memperbanyakkan amal ibadah semata-mata untuk mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Tiada bulan sebaik bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan sedetik pun bulan Ramadan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah memberkati dan meredai serta menjawab amal-amal kita semua dengan keredaannya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Mudah-mudahan ada tinggal beberapa hari saja lagi kita dapat diberikan kekuatan untuk tidak meninggalkan malam-malam yang penuh berkat ini, dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini sampai di sini saja, dan untuk terakhir malam ini mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha-usaha kita
untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan harapan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuatkan kita hampa dalam mengharapkan keridaan-Nya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.